Aku tunggu kalian di Farmasi UGM. Halo teman-teman, welcome back di Pink Paper. Hai, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini udah sama kayak judulnya ya. Aku mau cerita ngapain aja sih aku selama 1 semester di farmasi ini. Terus kayak farmasi tuh belajarnya apa aja sih? Banyakan biologinya, kimianya, atau bahkan fisikanya gitu. Video ini juga bisa buat panduan kalian yang mungkin masih bingung mau memilih jurusan apa. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian dan kalian gak bingung lagi. Disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi rentang waktu aku menjalani semester 1 ini dari Agustus 2024 sampai Desember 2024. Jadi kalau kemudian hari nanti ada matkul yang berbeda atau ada perbedaan dikit gitu ya, itu wajar teman-teman, karena memang kurikulumnya itu berubah terus gitu ya, dinamis. Tapi yang penting garis besarnya itu sama aja gitu. Secara garis besar emang kegiatan semester 1 tuh ya kelas dan praktikum gitu. Jadi kalau kelas ya kita datang di kelas, terus dosennya datang ngajar gitu. Kalau durasi kelas sih tergantung SKS-nya ya. Ada yang 1 SKS sampai 3 SKS. Jadi 1 SKS-nya tuh 50 menit di kelas. Itu kalau untuk kegiatan kelasnya. Jadi aku bahas yang kelas dulu ya, terutama matkul-matkulnya nih. Menurut aku dari 7 matkul yang kita dapat di semester 1 itu bisa digolongin lagi. Jadi ada yang masuk rumpun kimia, biologi, sama yang farmasi banget nih, yang emang belajar tentang obat. Aku mau bahas yang kimia dulu ya. Let's go. Nah, untuk matkul yang aku golongin sebagai matkul yang kimia banget, itu pertama ada kimia organik. Nah, di kimia organik ini, itu tuh kita belajar tentang struktur suatu senyawa. Jadi lebih ke struktur-struktur gitu loh teman-teman. Jadi nanti banyak banget kita gambar. Ya dari penamaannya, kita juga nanti ngasih nama ya. Ini tuh sebenarnya mirip kayak Alkana waktu kalian kelas 11 dulu, tetapi ini lebih kompleks. Nah, nanti di kimia organik itu tuh lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu. Jadi mengubek-ngubek lebih dalam tentang penamaan, reaksi, terus ada juga sintesisnya gitu teman-teman. Langsung aja habis dari kimia organik, intinya gitu ya, yang gambar-gambar itu tadi. Ada juga yang kimia banget namanya kimia farmasi dasar atau biasanya disingkatnya KFD. Nah, di KFD ini itu lebih ke kimia yang tentang titrasi, kemudian ada juga laju reaksi. Ya, itu kan udah pernah dapat ya waktu kelas berapa tuh? Kelas 11 ya. Titrasi, laju reaksi, terus ada juga analisis anion kation namanya gitu. Untuk yang laju reaksi itu juga mirip sih sama SMA, cuman ya itu tadi lebih kompleks. Jadi grafiknya tuh ada banyak gitu. Kalau misal SMA cuman orde 012 yang simple gitu ya grafiknya. Dan nanti di farmasi ini lebih lengkap lagi, ada versi-versi lain dari grafik-grafiknya gitu. Next, yang kimia lagi itu ada farmasi fisik. Sebenarnya farmasi fisik ini campuran juga sih, nggak yang 100% kimia, tapi ada sedikit fisikanya, terutama di bagian teori sih, fisika yang teori, bukan yang kayak menghitung gravitasi atau menghitung listrik, itu nggak ada ya, atau belum, aku juga nggak tahu, tapi di semester 1 nggak ada yang kayak gitu. Terus farmasi fisik tuh lebih membahas ini tuh, kelarutan gitu loh, jadi kayak gimana kita sebagai farmasis besok bisa menerapkan sifat-sifat kelarutan. Jadi kita bikin obat yang nggak larut itu jadi larut gitu, biar kalau larut kan bisa diserap dengan tubuh lebih baik lagi dan dia bisa bekerja lebih baik. Oke, Farvis udah, berarti itu tadi 3 matkul yang menurut aku masih ada kimia-kimianya banget gitu ya. Dan itu merupakan terusan juga dari apa yang udah kita pelajarin di SMA. Jadi buat kalian yang emang merasa enjoy di kimia waktu SMA, mungkin emang suka pelajaran kimia aja, apalagi kayak misal ngitung titrasi, ngitung MRS, ngitung buffer, berarti kalian emang cocok masuk farmasi. Tadi yang kimia udah, sekarang aku mau bahas yang masih berbau biologi gitu ya, matkul-matkulnya. Yang pertama ada anatomi fisiologi manusia atau bisa disingkat Anfisman. Di Anfisman ini kita belajar tentang sistem-sistem yang ada di tubuh kita dari atas sampai bawah. Misal sistem pencernaan, sistem saraf, terus sistem kardiovaskular, sistem reproduksi, dan segala macamnya gitu. Next kita pindah ke matkul yang dia tuh biologi juga sebenarnya, cuman dia bahas makhluk hidup selain manusia. Jadi ada tumbuhan, bakteri, jamur, terus ada juga
virus. Itu namanya matkul biologi sel, mikrobiologi, farmasi. Nah, di matkul ini awal banget aku masih ingat. Itu tuh kita belajar tentang tumbuhan. Kita belajar tentang auksin, kita juga belajar gimana sel itu bisa membelah gitu. Awal mulai gimana yang dari awal 1 itu bisa jadi 2 gitu. Terus di akhir kita juga belajar tentang bakteri dan antibiotik. Terus kita juga tahu nih kenapa kok bisa ada bakteri yang dia tuh resisten, dia tuh tahan gitu, bisa survive dari antibiotik. Next ada biokimia farmasi atau biasanya aku sama teman-teman nyingkatnya biokim. Di biokim ini sebenarnya tentang tubuh manusia juga, cuman dia lebih fokus ke 2 kata kunci, enzim sama metabolisme. Ini kayak lanjutan materi kelas 12 tentang enzim. Kan ada tuh tentang teori tentang enzim gitu ya. Nah, itu tuh dilanjutin lagi di sini sama lanjutan dari kelas 12 yang metabolisme. Kelas 12 itu kan baru metabolisme glukosa ya, yang dari glikolisis sampai dia nanti transport elektron. Nah, itu kan baru yang glukosa tuh. Nanti di kuliah ini dibahas lagi lanjutannya. Jadi ada metabolisme protein sama metabolisme lipid. Oh, ada juga metabolisme asam nukleat gitu. Jadi kita tuh tahu dari yang awalnya tempe ya, yang full of protein, terus kita makan, terus bisa diolah deh proteinnya sama sel-sel tubuh kita gitu. Matkul terakhir yang aku bahas namanya farmasetika atau kita singkat farset. Menurutku ini matkul paling bisa di-enjoykan daripada matkul lain karena ini paling ringan ya. Di sini kita baru kenalan sama bentuk-bentuk sediaan obat. Jadi kita tuh baru kenalan sama yang namanya kapsul, obat sirup, puyer, salep, krim gitu. Jadi baru kenalan tentang sifat-sifatnya, kelebihan, kekurangannya, sama karakteristik khususnya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi masih paling oke lah. Terus di farset ini yang asik juga kita diajarin cara baca resep. Karena matkul udah, sekarang aku mau bahas tentang praktikumnya. Di semester 1 ini kita baru praktikum buat 4 matkul. Jadi yang tadinya total 7, itu tuh hanya 4 yang kita praktikumkan. Dan untuk jadwal praktikumnya ini tiap mahasiswa beda-beda sih, tergantung dia dapat shiftnya kapan, dapat gilirannya kapan. Tapi yang pasti totalnya tuh bakal sama. Aku sendiri dapat di setiap hari kecuali hari Selasa gitu. Jadi setiap hari aku praktikum, tapi ya itu tadi nggak setiap hari aku praktikum gitu. Jadi ada misal nih Rabu aku harusnya praktikum, tapi karena minggu lalu aku udah praktikum, berarti minggu ini enggak gitu. Jadi tetap ada bolong-bolongnya. Dan untuk laporannya ada yang tulis tangan, ada yang ketik. Jadi tergantung matkulnya dan tergantung kebijakan tiap tahun. Aku dari 4 ini yang tulis tangan ada 2, terus ketiknya 2, jadi 50-50 ya. Tapi jangan jadiin metode penulisan laprak ini sebagai pilihan jurusan kalian gitu loh. Jadi kayak aku gak mau masuk farmasi karena lapraknya tulis tangan gitu. Jangan ya, karena emang setiap tahun tuh dinamis juga, jadi ganti-ganti kebijakannya. Jangan pernah jadiin metode penulisan sebagai pertimbangan milih jurusan. Buat deadline-nya itu juga beda-beda. Ada matkul yang besoknya harus dikumpul. Ada juga matkul yang deadline-nya seminggu setelahnya. Ada juga yang dia modelnya individu. Jadi kita sendiri yang ngerjain laporannya dari awal sampai akhir. Ada juga yang dia itu modelnya kelompok. Jadi kita bisa bagi tugas lah sama teman-teman sekelompok kita. Terus aku sukanya juga praktikum-praktikum di farmasi itu nggak nabrak jam makan. Jadi praktikum pagi itu dari jam 7:30 sampai kalau nggak salah sampai 10:30 sampai 10:30 gitu. Tapi kita nggak pernah full. Biasanya dari 7:30 jam 10 tuh udah selesai, atau jam 9:30 juga udah selesai. Jadi cepet. Terus kalau buat yang siang tuh jam 1 baru mulai. Jadi masih ada waktu buat makan dan sholat. Jadi buat kalian yang punya emah atau mungkin takut praktikumnya nabrak jam makan, menurutku di farmasi enggak sih, itu udah diatur sedemikian rupa. Oke, kayak segitu dulu ya teman-teman buat video kali ini, biar nggak kelamaan juga dan nggak ngantuk nontonnya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah atau mungkin hubungin aku via sosmed yang udah aku drop di link deskripsi. Terima kasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga kalian juga nggak bingung-bingung lagi pilih jurusan. Aku tunggu kalian di Farmasi UGM. Bye-bye!
Sebelum bye-bye, kok udah bye-bye dulu. Sebelum bye-bye jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke? See you in the next video.